Syafruddin Prawira Negara, Presiden yang terlupakan. Syafruddin Prawira Negara adalah salah satu tokoh besar dalam sejarah Indonesia yang peran pentingnya kerap kali terlupakan dalam narasi arus utama. Lahir di Anyar Kidul, Serang, Banten pada tanggal 28 Februari tahun 1911, ia tumbuh dalam keluarga santri intelektual yang menjunjung tinggi nilai keislaman dan kebangsaan. Pendidikan formalnya dimulai dari ELS dan Mulo, hingga menamatkan studi hukum di Resoge School Batavia. Sejak masa mudanya, Syafruddin aktif dalam organisasi pelajar radikal dan menunjukkan komitmen terhadap kemerdekaan bangsa. Ia menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat, atau KNIP, dan menjabat sebagai Menteri Keuangan serta Menteri Kemakmuran dalam kabinet-kabinet awal Republik. Namun, peran yang paling monumental terjadi saat Indonesia menghadapi agresi militer Belanda II pada tanggal 19 Desember tahun 1948. Kala itu, Soekarno dan Hatta ditawan Belanda di Yogyakarta. Sebelum ditangkap, mereka sempat mengirim pesan melalui radiogram kepada Syafruddin agar membentuk pemerintahan darurat. Dengan cepat dan berani, Syafruddin mendirikan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, atau PDRI, di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, pada tanggal 22 Desember tahun 1948. Ia menjalankan pemerintahan republik secara bergerilya, berpindah-pindah dari satu lokasi ke lokasi lain di pedalaman Sumatera demi memastikan keberlangsungan eksistensi negara di mata dunia internasional. Selama sekitar 7 bulan, Syafruddin secara de facto menjabat sebagai Kepala Pemerintahan dan Presiden Republik Indonesia, menggantikan peran Soekarno yang dalam status tawanan. Di masa inilah keberlangsungan Republik dipertahankan, diplomasi terus berjalan, dan semangat perjuangan tetap menyala. Ketika Soekarno-Hatta dibebaskan dan Republik kembali diakui dalam Perjanjian Rumroyen, Syafruddin dengan ikhlas menyerahkan kembali mandat kekuasaan kepada Presiden Soekarno pada tanggal 13 Juli tahun 1949. Setelah itu, ia kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan dan menjadi Gubernur Bank Indonesia pertama. Salah satu kebijakan terkenalnya adalah Gunting Syafruddin, yang bertujuan memotong uang beredar dan mengendalikan inflasi pasca revolusi. Namun, di tengah perjalanan, ia mulai berselisih dengan pemerintahan pusat yang dinilainya terlalu otoriter dan tidak memberi ruang cukup kepada aspirasi daerah. Ketika keresahan politik dan ekonomi di daerah memuncak, Syafruddin bersama tokoh-tokoh daerah lainnya memproklamasikan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, atau PRRI, pada 1958. Meski ia bukan tokoh militer dalam PRRI, ia menjadi simbol pemikiran federalis dan oposisi terhadap Jakarta yang sentralistis. Namun, PRRI akhirnya dikalahkan oleh militer pusat, dan Syafruddin pun ditangkap serta dipenjara hingga tahun 1966. Setelah dibebaskan, ia tidak lagi aktif di pemerintahan, tetapi tetap menjadi tokoh intelektual yang kritis terhadap korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, termasuk pada masa Orde Baru. Syafruddin hidup dalam kesederhanaan dan wafat pada tanggal 15 Februari tahun 1989, jauh dari sorotan media atau penghormatan yang pantas. Baru pada tahun 2011, ia secara resmi dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun demikian, hingga kini masih banyak masyarakat Indonesia yang belum menyadari bahwa pada satu masa genting dalam sejarah, Indonesia memiliki seorang pemimpin darurat yang dengan keteguhan hati dan keberanian luar biasa menjaga nyala Republik tetap hidup.
Kisah Syafruddin Prawira Negara adalah cermin dari integritas sejati, seorang negarawan yang tidak mengejar kekuasaan, melainkan mengabdikan diri sepenuhnya demi kelangsungan republik. Ia adalah presiden yang terlupakan, tetapi justru karena itulah, namanya patut selalu dikenang.